Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasingkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kaki gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah Bapa di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita manusia, garam dan cahaya menjadi bagian yang cukup penting di dalam keseharian hidup kita. Garam seringkali digunakan untuk mengawetkan makanan. Yang kedua, menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, membersihkan kita dari segala sakit dan penyakit. Demikian juga dengan cahaya. Cahaya membantu dan menolong kita supaya mampu untuk melihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Tanpa cahaya, kita mengalami kegelapan dan tidak mampu untuk melihat segala sesuatu. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya bahwa kalian adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Dengan menggunakan perumpamaan tentang garam dan cahaya, Tuhan Yesus menghendaki supaya kehadiran kita di dalam dan di tengah dunia ini bisa memberikan nilai, rasa kepada sesama kita yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memberikan nilai atau rasa kepada sesama yang lain, maka keberadaan kita, kehadiran kita dinilai sebagai yang tidak berguna, tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita supaya kita menjadi garam dunia, agar setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan diri kita, mereka bisa mendapatkan nilai bagi dirinya sendiri
dan juga bagi sesama yang lain untuk kehidupannya. Demikian juga Tuhan Yesus menegaskan kepada kita supaya kita menjadi cahaya dunia, cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita dan juga jalan kehidupan sesama kita. Bagaimana kita bisa menjadi cahaya dunia? Ya, melalui sikap dan perilaku hidup kita sebagai orang Kristiani yang baik dan yang benar, yang tidak pernah menjelek-jelekan saudara-saudari kita yang lain. Kita sesungguhnya sedang menerangi, memancarkan cahaya kepada saudara kita yang lain. Jika kita tidak memberikan cahaya dan menerangi jalan hidup sesama kita yang lain, berarti kita mengarahkan mereka kepada kehancuran, kepada ketidakkeselamatan. Sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita supaya menjadi garam dan terang dunia. Jika kita hidup sebagai murid Kristus yang sejati dan sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia, maka kita akan selalu berjalan di jalan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita selalu menerangi jalan kehidupan sesama kita melalui sikap dan perilaku hidup kita sebagai orang Kristiani yang sejati. Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus mengingatkan kepada para jemaatnya bahwa pada Yesus bukanlah terdapat ya dan tidak, melainkan hanya ada ya. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak, sebab Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius dan aku bukanlah serentak ya dan tidak di dalam dia, hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Jadi ketika kita dengan setia membangun kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus setia mengatakan ya untuk berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kehadiran Tuhan, kehadiran kita bersama dengan yang lain, sungguh-sungguh mewartakan kasih dan kebaikan kepada semua orang. Jadilah garam dan cahaya dunia, sehingga semua orang boleh melihat perbuatanmu yang baik dan yang benar, yang tentu saja mengarah kepada keselamatan yang abadi. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.